Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita ketemu lagi di dalam program RSUD Banyumas yang namanya Dopokan Putri Domas. Dopokan seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Perkenalkan, nama saya Sally, saya salah satu psikolog di RSUD Banyumas. Hari ini saya akan bersama-sama dengan narasumber, saya akan sebagai moderator mempertanyakan nih tentang suatu topik yang penting kali ini. Nah, kali ini Dopokan akan membahas tentang baby blues. Nah, mungkin sahabat sehat RSUD Banyumas sudah tidak asing lagi ya dengan istilah itu ya, karena biasanya nih sahabat sehat, kita itu kan kalau baru punya bayi, baru punya anak gitu kan pasti rasanya bahagia, pasti rasanya bersyukur banget gitu ya, antusias dan macam-macam. Tapi ternyata banyak orang-orang yang merasakan kesedihan, merasa bersalah, merasa marah gitu ya, dan yang mungkin nanti kita akan lebih banyak bahas tentang baby blues itu. Dan ternyata nih sahabat sehat, sebelum kita bertanya ke narasumber gitu ya, ada data dari World Health Organization tahun 2014 bahwa di Asia itu angka kejadian baby blues syndrome antara 26 sampai 85%. Dan di Indonesia sendiri tuh udah banyak ya, dari 50 sampai dengan 70%. Jadi memang untuk kondisi baby blues sendiri itu sangat penting untuk kita bahas. Dan kali ini tidak perlu berlama-lama lagi, saya di sebelah kanan saya sudah ada seorang narasumber yang sudah ahli di bidangnya ya. Oke, kita perkenalkan dulu, namanya adalah Mbak Hevalia Pramudanti, MC Psikolog ya, salah satu psikolog klinis di RSUD Banyumas. Baik, apa kabar Mbak Heva hari ini, sehat? Alhamdulillah baik Mbak Sally. Alhamdulillah sehat. Oke, sepertinya nih kita langsung ngobrol aja mungkin ya Mbak Heva ya tentang baby blues itu sendiri, karena mungkin Mbak Heva udah sering ya menemukan pasien dengan kasus baby blues ini ya Mbak Heva ya. Yang pertama adalah Mbak Heva, sebenarnya baby blues itu apa sih? Mungkin Mbak Heva bisa jelasin ke teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sally untuk pertanyaannya. Jadi, sahabat RSUD Banyumas, untuk baby blues sendiri adalah kondisi di mana seseorang mengalami permasalahan emosional yang intens yang dirasakan pasca melahirkan atau setelah kelahiran buah hati. Seperti yang tadi Mbak Sally sudah sampaikan ya, sebenarnya kan kalau misalkan setelah melahirkan biasanya kayak bersuka cita, terus juga bahagia gitu. Tapi ternyata malah banyak juga yang merasakan emosi negatif seperti sedih berkepanjangan, terus juga rasa takut yang berlebihan, terus juga kecemasan dan lain sebagainya. Yang itu biasanya juga karena saking emosi negatifnya terlalu intens, merasa tertekan dan merasa nggak nyaman, sehingga kadang seorang ibu juga jadi susah tidur, terus juga terjadi nafsu makan berkurang dan juga mengganggu aktivitas hariannya, termasuk aktivitas dalam merawat bayi maupun menyusui. Begitu Mas Ali. Oke, jadi perasaan emosinya itu intens dan sampai mengganggu ke aktivitas sehari-hari. Bahkan yang paling parahnya itu mengganggu aktivitas mengasuh bayi gitu ya Mbak Heva ya. Oke. Nah, sebenarnya Mbak Heva, dari penjelasan tadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang bisa mengalami baby blues itu sendiri? Oke, baik. Untuk penyebabnya tuh sebenarnya ada banyak ya, tapi beberapa diantaranya, yang pertama adanya perubahan hormon Mbak Sally. Jadi memang pasca melahirkan, hormon-hormon di dalam tubuh si ibu itu turun drastis gitu loh, dan itu mempengaruhi perubahan suasana hatinya gitu, sehingga kan ya nggak nyaman banget tuh gitu. Sebenarnya dari dalam diri sendiri udah nggak nyaman. Ditambah yang kedua ada tanggung jawab maupun aktivitas baru gitu, tanggung jawab baru, aktivitas baru. Biasanya nih kan sebelum lahiran gitu ya, mungkin ibu sering tidur, terus aktivitasnya terjaga dan lain sebagainya. Tapi waktu habis melahirkan ya karena harus menyusui ya, begadang ya kan, begadang akhirnya memicu kelelahan, kayak
ya bayangin aja ya, kita misalkan nih lagi dalam kondisi capek, terus harus menyusui, tengah malam harus bangun. Nah itu kan luar biasa ya tekanannya, bikin capek gitu. Kemudian juga kayak tanggung jawab baru, misalkan seseorang kan jadi aktivitasnya ada perubahan, kemudian penyesuaian juga diri gitu ya Mbak ya. Jadi harus ada penyesuaian diri, kemudian juga tadi ekspektasinya tuh udah tinggi, sehingga kayak misalkan ada kesalahan sedikit aja kita tuh rasanya kayak bersalah banget gitu sama bayi. Kayak contohnya gini, kadang kan karena kita masih dalam tahap penyesuaian ya Mbak Sally, ibaratnya bayi itu kita nggak tahu dia itu nangisnya kenapa gitu loh. Betul. Kadang kayak misalkan dia nangis nih, karena memang komunikasinya kan masih tangisan baru ya, bisanya nangis baru ya. bisanya nangis. Jadi nangis terus kita coba, oh mungkin dia lapar, kita susuin nih gitu ya. Udah kita kasih ASI, ternyata masih rewel gitu. Oh mungkin pampasnya nih yang kayaknya harus diganti. Udah diganti pampasnya, ya tetap aja rewel. Aduh mungkin dia ngantuk nih gitu ya. Terus kita coba tidurin, tetap aja nangis. Nah itu kan perasaan yang gimana sih, bercampur aduk. Pasti ini bayi kenapa ya, bingung ya, takut ya, marah ya kadang gitu. Jadi karena perubahan tanggung jawab maupun aktivitas baru, dan yang terakhir karena dukungan dari keluarga gitu. Nah kadang sebenarnya saat baru melahirkan kan banyak nih aktivitas baru tadi. Nah sebenarnya si ibu ini masih harus penyesuaian dan juga dia lagi belajar gitu. Nah sebenarnya kan butuh bantuan, tapi kadang boro-boro membantu, kadang kayak sering disalahkan. Terus juga ada judgement dari keluarga yang tidak suportif. Kadang jangankan hanya mendengarkan keluh kesah ibu, tapi kayak kenapa sih anaknya kok rewel banget gitu. Nah otomatis kan ibu jadi udah ngerasa capek, tertekan, nggak karuan. Nah itulah yang akhirnya menyebabkan kondisi baby blues. Berarti benar-benar sebenarnya nggak hanya satu penyebab aja Mbak Heva ya. Tuh sahabat sehat RSUD Banyumas, ternyata ada banyak faktor gitu ya. Yang pertama tadi hormonnya yang udah pasti normal berarti ya Mbak ya. Jadi kalau hormon orang ibu baru melahirkan itu naik turun gitu, itu normal. Makanya kadang ada ibu melahirkan tuh jadi mood swing gitu ya. Jadi lebih sensitif gitu ya. Terus tadi selain hormon juga ada perubahan tanggung jawab, perubahan aktivitas yang biasanya itu berpengaruh juga ke kondisi emosi dan kognitif si ibu tadi ya, seperti Mbak Eva bilang. Dan yang paling penting ternyata selain faktor dalam diri juga dukungan dari keluarga ya. Karena sebenarnya ibu melahirkan itu nggak usah disalahkan pun sudah merasa bersalah ya Mbak Eva ya. Kayak relate banget tadi waktu Mbak Eva cerita, pasti nih ibu-ibu yang lagi nonton relate, termasuk saya sebagai ibu gitu ya. Ada perasaan bersalah walaupun tidak ada yang menyalahkan. Serba udah kayak gini kok anaknya nangis, gini nangis, luar biasa. Itu tadi penyebabnya ya. Nah tapi tentu sahabat sehat RSUD Banyumas juga ingin tahu nih Mbak Heva ya, sebenarnya bagaimana cara mengatasi atau mungkin hal yang pertama lah minimal bisa dilakukan ketika kita sadar bahwa kita mengalami baby blues, atau orang lain kita tahulah teman kita, orang terdekat kita mengalami baby blues. Baik. Kalau untuk cara mengatasinya sendiri itu ada beberapa yang bisa diupayakan nih. Yang pertama, karena dalam kondisi penyesuaian ibu, terus banyaknya aktivitas, banyaknya yang harus diurusi, otomatis cara pertama yang bisa dilakukan adalah membantu ibu gitu. Coba ditanyakan, kayak misalkan suami nih, apa yang perlu dibantu, aku bantu ini kah, atau kamu pengen apa, kayak gitu. Jadi kayak dibantu, harus dibantu ya ibu. Kemudian kerjasama dengan keluarga juga penting. Jadi kayak misalkan, bagian yang mencuci alat-alat bayi siapa, terus mungkin yang bagian untuk kalau misalkan ibu pas lagi istirahat sebentar, yang gantiin siapa gitu. Jadi nggak intens terus menerus dalam kondisi yang terus-terusan
dengan bayi, dan mungkin kan dari semalam udah begadang gitu ya, masih terus gitu kan, capek banget. Nah, yang pertama coba dibantu dan coba bekerja sama dengan keluarga. Dan yang kedua, karena kondisinya ibaratnya gini, orang habis melahirkan kan nggak mungkin keluar rumah ya, Mbak. Pasti kan di rumah, dia kan merasa terisolir nih, kayak semuanya uplek-uplek di rumah gitu loh. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah coba bertanya ke ibu apa sih yang dia rasakan gitu, berbagi cerita, terus terbuka sama suami atau keluarga, sama temen. Itu sebenarnya bagus untuk ibu baru lahir gitu. Nah, sebenarnya di Jawa ini kayaknya nggak cuma di Jawa ya, sebenarnya kan ada budaya tilik ya, Mbak ya, budaya tilik atau menengok bayi gitu. Nah, menengok bayi itu sebenarnya udah bagus, karena dengan seperti itu kan orang tuh nengok nih, jadi ada cerita, jadi nggak merasa terisolasi sendiri. Cuma terkadang yang kurang tepatnya adalah ketika lagi menengok bayi, ada yang tanya kayak misalkan sesar atau normal, terus kok bayinya segini sih berat badannya, kok ini sih kayak mempertanyakan tentang bayi sama ibunya gitu ya. Betul. Jadi mungkin lebih lebih tanya apa yang dirasakan ibu, terus pengennya apa yang bisa dibantu gitu. Jadi ibu tuh kayak merasa nggak sendirian gitu, nggak merasa terisolasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mungkin tetap perlu ibu punya aktivitas me time-nya sendiri. Me time kan nggak harus keluar rumah ya. Kayak misalkan kasih waktu ya 30 menit buat main HP gitu ya, nonton video lucu gitu, misalkan ya me time-nya apapun, misalkan mewarnai kuku gitu ya, bikin kutek dan lain sebagainya gitu. Jadi ada aktivitas me time, jadi dia biarkan dia dengan dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin 3 hal itu yang bisa dilakukan. Baik, berarti ada 3 ya tadi ya Mbak Eva ya, yang tentunya bisa mencegah atau juga mengatasi. Jadi juga jangan sampai ada istri atau ibu atau saudara kita yang kena baby blues duluan ya. Bisa dicegah juga dengan yang pertama tadi dibantu secara fisiknya, maksudnya benar-benar kalau memang butuh dibawain teh manis atau dibawain makanan kesukaan, atau tadi dimasakin, dicuciin popoknya bayinya gitu ya. Intinya karena si ibu ini udah sibuk mengurus si bayi, maka sebenarnya ibu juga butuh diurus nih gitu ya, sama suami atau saudara-saudara di sekitar. Dan yang kedua tadi kaitannya sama ini ya, dukungan emosional. Jadi selain tadi dibantu fisiknya, juga ditanya apa sih yang kamu rasakan gitu ya, selain sekedar menilai atau menyalahkan ibu. Dan yang terakhir me time gitu ya. Ya kita semua butuh me time ya Mbak Eva ya. Oke, itu tadi cara mengatasinya kalau memang udah ada yang baby blues atau mencegahnya. Tapi nih Mbak Eva, kadang-kadang ada juga orang yang memang maaf ya, sampai beberapa kasus gitu ya, betul-betul sangat gampang marah setiap hari, atau jadi menyakiti diri sendiri, atau hampir menyakiti bayinya, menyakiti suaminya, atau sudah ada juga yang menyakiti gitu ya, berteriak, mencubit, atau jangan sampai gitu ya sahabat sehat mengalami itu, kayak membanting gitu bayinya ke kasur, saking segala perasaan emosi dan hormonnya itu susah dikendalikan. Nah, kira-kira nih kapan sih harus seseorang tuh dikatakan butuh atau harus ke psikolog gitu? Dari Mbak Eva gimana? Ya baik, kalau untuk kapan sih harus ke psikolog, kapan butuh bantuan gitu ya, karena kan tadi sebenarnya sudah ada kayak upaya-upaya yang perlu dilakukan. Tapi ketika tadi yang pertama perasaan emosional itu yang cukup intens itu dirasakan 2 minggu berturut-turut gitu ya, dan sudah ada upaya yang dilakukan tapi tidak membaik, malah cenderung memburuk. Kemudian juga ada pikiran negatif ya tadi, kayak mau menyakiti diri atau menyakiti bayi, atau mungkin aku mau pergi aja dari rumah atau apa gitu. Udah ada
pikiran negatif, kemudian juga mungkin dukungan dari keluarga itu kurang, segeralah ke psikolog gitu. Karena nanti kan tetap ya di psikolog tetap di asesmen, terus nanti diberikan treatment maupun konseling kayak gitu. Nanti kan akan lebih diurai permasalahan intinya seperti apa. Yang jelas tadi kalau misalkan sudah ada upaya kok tidak ada perubahan, justru memburuk, kemudian sampai mengganggu aktivitas, terus ada pikiran yang negatif, itu segera. Baik, jadi sudah jelas ya sahabat RSUD Banyumas ya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu khawatir untuk datang ke psikolog. Kami juga di sini ada layanan psikologinya juga, layanan psikologi klinis di RSUD Banyumas, dan kalau misalnya membutuhkan farmakoterapi juga kami juga ada layanan psikiatri juga. Betul. Sesuai kebutuhan ya Mbak Eva ya. Jadi mulai sekarang siapapun yang udah tahu saudaranya atau istrinya mengalami gejala baby blues dan memang butuh bantuan, sebaiknya segera datang ke psikolog. Nih ketemu Mbak Eva nih. Sama Mbak Sali. Oke, jadi sepertinya itu ya cukup ya Mbak Eva ya. Wah, sebuah topik yang menarik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sehat sekalian. Terima kasih kepada Mbak Heva sudah ngobrol hari ini, dan terima kasih juga kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang sudah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Semoga bermanfaat, dan kami berdua mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan kata. Apabila sahabat sehat RSUD Banyumas punya saran nih tentang topik selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.